Oke. Tadi baru kuliah dengan Prosis ya terkait kesehatan remaja, khususnya hubungannya dengan seksual reproductive health. Nah, kali ini, siang ini, kita akan melanjutkan dengan adolescent health dan hubungannya dengan pandemi COVID-19. Semoga adik-adik tadi punya cukup waktu untuk break dan istirahat, ngisi bahan bakar lagi, makan snack atau apapun gitu ya. Nanti kalau misalnya di perjalanan haus, monggo silahkan saya persilahkan untuk minum, tapi semoga fokusnya tetap dijaga. Kita kan sama-sama belajar bareng bagaimana atau apa sebetulnya kaitannya COVID-19 pandemik ini dengan kesehatan remaja. Nah, sebelum kita diskusi bareng-bareng, saya pengen adik-adik untuk mengisi Mentimeter. Oke, sorry, saya share Mentimeternya dulu. Adik-adik mengisi Mentimeter tentang pengalaman atau apa yang adik rasakan selama 2 tahun ke belakang terkait pandemi COVID-19. Oke. Nah, jadi silahkan dituliskan pengalamannya masing-masing, boleh lebih dari 1 jawaban. Jadi pertanyaannya adalah apa saja tantangan dan kendala yang adik-adik hadapi selama pandemi COVID-19. Ini spektrumnya luas, pokoknya semua hal terkait kehidupan adik-adik. Jadi kode Mentimeternya silahkan ketik di browsernya masing-masing, di Mentimeter webnya adalah 36407247. Tidak perlu ragu ya membagikan kekhawatirannya karena ini anonim, jadi adik-adik feel free untuk menyampaikan pengalamannya berproses 2 tahun terakhir dengan COVID-19. Silahkan. Belum ada jawaban yang masuk ini. Sambil nunggu teman-teman yang mungkin belum bergabung ya, yang sudah bergabung silahkan partisipasinya di Mentimeter. Nanti kita akan identifikasi bareng-bareng, nanti akan kelihatan ya kerentanan apa yang dihadapi setiap orang. Pasti akan berbeda-beda tergantung latar belakangnya masing-masing. Sekali lagi, karena ini adalah public health perspektif, adolescent health-nya, maka penting nih untuk menangkap atau melihat perbedaan karakteristik sosiodemografi dan bagaimana implikasinya terhadap kesehatan kita. Yuk, silahkan. Oke, koneksi internet buruk waktu kuliah online. Oke, terima kasih. Satu partisipan ada lagi, silahkan. Itu boleh lebih dari 1 jawaban ya, adik-adik ya, kalau mau masukin kerenggangan hubungan sosial. Oke. Harus LDR, akhirnya putus. Oke. Sedih sekali ya, mohon maaf ini yang harus mengalami pengalaman ini. Kemudian selalu di depan gawai untuk belajar. Oke, ini bahkan ada istilah khusus ya, adik-adik ya. Kondisi lingkungan belajar yang lebih tidak kondusif dibanding sebelum pandemi. Oke. Jadi ada yang menyinggung aspek sosial, sementara ini kemudian resources untuk belajar, ada romantic life juga, kemudian apalagi ini terkait kesehatan mata disinggung, kemudian education sudah mulai disinggung, apalagi ini udah mulai cover banyak hal nih ya. Sebelum kita diskusi, ada udah cukup bisa mengidentifikasi nih. Oke, canggung ketemu orang baru. Oke, interpersonal relationship skill-nya berubah ya, karena 2 tahun terakhir banyak di rumah mungkin. Oke, apalagi? Tidak ada uang jajan. Oke, kirain tetap jatah bulanan lancar. Ternyata nggak ada uang jajan ya, saya kira tetap dapat jatah bulanan nih. Oke, rindu berat sama orang-orang yang dicinta. Oke, orang yang dicinta siapa nih ya? Kalau biasanya sama keluarga ya, sekarang belum ada yang di Jogja kan? Apa mungkin ini terkait tadi romantic life-nya? Gaya hidup lebih sedenter, oke. Yuk, apalagi baru berapa nih? Baru 9 dari 23 partisipan. Ini sambil kita refleksi ya, karena ini akhir tahun depan sudah tahun ketiganya COVID.
Yuk, yuk, yuk. Kesepian, oke. Apalagi nonton Spider-Man nggak bisa sebelahan, Dok. Saya malah belum nonton, Dokter Amira malah yang udah nonton nih. Gercep, saya malah belum nonton. Oke, nonton Spider-Man nggak bisa sebelahan, oke. Tapi malah ada yang pamer di sosmed ngebooking satu ruangan ya. Oke. Terlalu berat untuk tiap hari lihat laptop. Oke, ini berarti terkait 3640 Fandi mungkin bisa di mute. Ada lagi, silahkan. Yuk, apalagi yuk. Baru 12 nih yang isi. Sudah? Tidak ada yang ingin berpartisipasi lagi? Seperti di Dark Place, nggak pernah demot, jadi hampir jadi sat-in juga. Demot apa ya, adik-adik ya? Aduh, saya nggak update nih dengan istilah-istilah millennials. Demot apa ya? Lemot atau gimana? Ada yang bisa ngasih saya ide apa itu demot? Oh, demotivated. Oke. Oh ya, oke. Dark Place, demot, hampir jadi sat-in. Oke. Apalagi mendorong bad habit jadi worse habit. Oke. Jadi worse habit. Jadi kaum rebahan ya. Tidak bisa mengikuti lomba kicau mania tiap minggu. Ini kicau mania apa nih maksudnya? Ini pecinta burung atau gimana? Kicau mania. Kurang olahraga, ya physical activity jauh banget berturun. Kemudian toxic productivity setelah melihat story teman yang masih bisa walau di rumah. Oke, ini dampak negatif dari scrolling sosial media ya. Kayaknya kok orang lain udah di mana, kita masih di mana gitu ya. Yuk, apalagi yuk. Mau keluar kota harus swab dulu. Berarti ini mungkin implikasinya ke finansial ya. Implikasinya ke finansial. Oke, apalagi? Ada satu nih yang saya belum kelihatan nih di sini, tapi sebetulnya itu akan banyak kita diskusikan nanti. Resources-nya kayaknya kendala resources yang dihadapin teman-teman seputaran internet connection gitu-gitu ya. Ada lagi nggak? Kira-kira nih, kira-kira ya, oke ini saya stop. Sudah ada 20 partisipan. Kira-kira selain hal-hal tadi, ada nggak yang kaitannya dengan resources gitu, yang teman-teman hadapin terkait dealing dengan COVID 2 tahun terakhir? Ada yang mengalami ini nggak? Misalnya financial, keterbatasan finansial misalnya, atau misalnya ada kerabat atau seseorang yang teman-teman tahu gitu mengalami itu, kemudian keterbatasan pangan itu ada ya. Jadi mungkin di lingkungan kita gitu tidak
tidak banyak yang mengalami ini, tapi sebetulnya di luar sana gitu ada banyak item kendala lain yang dihadapi oleh remaja kalau kita bicara lebih jauh tentang tantangan selama pandemi yang hubungannya khusus terkait resources. Oke, kita diskusikan satu persatu ya. Nah, jadi pandemi COVID ini salah satu fenomena kehidupan yang kayak trial dan error gitu. Bagaimana kita harus meresponnya, meskipun sebetulnya pernah ada juga katastrofik kayak SARS-CoV dulu ya. Tapi pandemi COVID-19 ini jauh gitu melampaui itu. Nah, ternyata dampaknya itu sangat bervariasi, tergantung kita tergolong dalam kelompok atau grup yang mana. Nah, gitu ya. Jadi pembatasan sosial dan semua hal yang kita lakukan untuk merespon COVID itu ternyata punya magnitude impact yang berbeda-beda untuk satu orang dengan orang lainnya tergantung sosioeconomic background-nya dia. Tadi saya lihat misalnya pengalaman adik-adik banyak kaitannya dengan hubungan interpersonal gitu ya, kemudian pendidikan, terus lagi tadi sumber daya itu hubungannya dengan akses internet misalnya. Tapi pada kelompok-kelompok marginal, misalnya remaja di pedesaan gitu ya, atau pasti sering dengar nih ceritanya mereka yang kena PHK, magnitude dari dampak COVID itu luar biasa dan itu berdampak sangat besar pada kesehatan, apalagi kalau misalnya terjadi di remaja gitu, atau bahkan remaja dari kelompok vulnerable, misalnya difabel, kemudian teman-teman yang termarginalisasi gitu, ekonomi ke bawah, ekonomi miskin, kemudian kelompok-kelompok minoritas. Nah, itu lebih luar biasa lagi. Nah, untuk child dan adolescents itu challenges-nya jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka masih dependent, masih bergantung pada orang dewasa. Jadi dampak-dampak yang dirasakan oleh orang dewasa sebagai tempat mereka bergantung itu bisa berdampak langsung untuk ke anaknya. Misalnya apa? Kekerasan domestik. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang ini. Nah, meskipun kalau kita bicara medisnya gitu ya, anak-anak dan remaja itu secara umum resikonya rendah untuk terinfeksi COVID, tapi dampak tidak langsungnya itu juga membebani sistem kesehatan kita sedemikian rupa, terutama di dampak jangka panjangnya. Mengingat kemarin kita sudah diskusi ya di pertemuan sebelumnya, tadi Profis juga sudah mention bahwa kelompok anak dan remaja ini ke depan itu akan jadi populasi besar di Indonesia yang kalau saat ini kemudian investasi pada pendidikan dan kesejahteraan mereka terganggu, maka bisa jadi konsekuensi yang ditanggung oleh kita Indonesia itu baru bisa dirasakan 5-10 tahun ke depan, terutama yang kaitannya dengan mental health, karena secara infeksi COVID misalnya mereka resikonya jauh lebih rendah, walaupun ada misalnya remaja dengan sudah bawaan penyakit tertentu gitu ya yang kemudian bisa meningkatkan resiko dia untuk terkena COVID gitu. Tapi untuk secara umum resiko mereka terinfeksi sebetulnya rendah. Nah, apalagi sih sebetulnya gangguan-gangguan atau kendala yang kita alami selama pandemi COVID-19. Pertama tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Jadi ada kelompok remaja dan anak tertentu yang sangat bergantung pada atau secara rutin memanfaatkan layanan kesehatan. Misalnya mereka yang sedang menjalani terapi, gitu ya. Maka ketika terjadi pandemi dan ada upaya dari pemerintah untuk merealokasikan, gitu ya, keuangan, komoditas dan sumber daya kesehatan untuk merespon COVID, maka layanan lainnya yang selama ini sudah berjalan itu pasti terganggu. Misalnya remaja yang sedang berjuang untuk cancer, gitu ya, atau yang sedang menjalankan terapi fisik tertentu gitu. Nah, maka jadi banyak tertunda tuh treatment-treatment untuk remaja-remaja yang membutuhkan akses kesehatan seperti ini. Nah, apalagi, nah yang untuk anak-anak misalnya yang paling berdampak itu adalah vaksin. Jadi keponakan saya itu di Jawa Barat terpaksa vaksinnya ditunda karena ternyata ada realokasi sumber daya di puskesmasnya, kebetulan tinggalnya di Bandung Barat yang agak pedalaman ya. Jadi harus direalokasi sumber daya finansial dari puskesmasnya sehingga stok vaksin tidak tersedia. Akhirnya semua vaksin untuk anak-anak balita dan batita itu ditunda.
Nah, ini kan pasti menimbulkan ancaman tersendiri ya ke depannya. Nah, sejauh apa kemudian sistem kesehatan kita bisa keep up dengan kondisi seperti ini. Nah, walaupun sekarang setelah 2 tahun yang awalnya pemerintah bingung ya, masih meraba-raba apa yang harus dilakukan, sekarang mulai tahu polanya seperti apa dan apa yang harus dilakukan gitu. Tapi belum ada formula yang tepat gitu, bagaimana seharusnya kita merespon COVID dan agar sistem kesehatan yang dulu dibutuhkan itu tetap berjalan ideal, itu masih meraba-raba karena kita tahu juga COVID luar biasa ya ininya variannya dan butuh ekstra strategi untuk merespon perubahan-perubahan dari varian COVID itu. Nah, di satu sisi, selain layanan kesehatan tidak tersedia, keluarga juga nggak bisa bawa anak-anak atau remaja mereka untuk mengakses layanan yang dibutuhkan. Karena apa ya? Transportasi terbatas, kemudian social restriction, kemudian mobility juga terbatas. Jadi akibatnya apa ya? Akibatnya kematian anak yang dapat dicegah itu bisa meningkat. Misalnya kayak kasus pneumonia gitu ya pada anak, misalnya bukan pada remaja, pada anak misalnya, yang harusnya dapat dicegah, tapi karena selama pandemi tidak bisa mengakses layanan kesehatan, jadi dampaknya justru luar biasa gitu ya. Nah, kalau kita bicara secara global gitu ya, data dari UNICEF misalnya, COVID ini sudah menyebabkan masalah ya buat sistem edukasi dan masalahnya itu terbesar sepanjang sejarah kita. Jadi berdampak pada 1,6 billion student di 190 negara. Bahkan kemudian 90% negara itu melaporkan adanya gangguan atau masalah pada pelayanan esensial kesehatan mereka, pelayanan kesehatan esensial mereka semenjak terjadinya pandemi. Nah, yang paling besar pengaruhnya itu adalah program-program terkait vaksinasi. Jadi termasuk 70% program layanan penjangkauan atau outreach di 61% fasilitas kesehatan. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah anak-anak dan remaja yang tinggal pada situasi yang rentan, itu makin parah lagi. Jadi kayak contohnya kayak keponakan saya tadi ya, sudahlah tinggalnya di pedalaman Bandung Barat, gitu ya, di tempat terpencil, fasilitas kesehatan terbatas, tenaga kesehatan terbatas, vaksinnya nggak ada pula karena realokasi biaya kesehatan tadi. Jadi mereka yang berada di situasi rentan, vulnerable, tidak menguntungkan, itu dampaknya tuh berkali lipat dibanding misalnya ada batita yang tinggal di perkotaan. Jauh lebih, magnitude-nya jauh lebih besar. Nah, apalagi misalnya yang dari kelompok ekonomi bawah, kemudian orang tuanya kemudian tidak ada, tinggal dengan kerabat, atau misalnya difabel apalagi. Nah, itu pasti akan lebih luar biasa tantangannya. Nah, selain tadi tantangan pada pendidikan, kemudian akses pelayanan kesehatan, ternyata data yang ada sekarang itu 32% anak di dunia yang punya simptom pneumonia itu tidak bisa mendapat layanan kesehatan dari provider kesehatan secara adekuat. Jadi karena adanya atau karena banyaknya restriksi. Bahkan 2 dari 5 orang di dunia itu punya keterbatasan akses untuk hygiene dan sanitasi terkait pencegahan COVID. Padahal itu hal yang utama. Jadi kampanyenya bisa jadi ini di daerah ya, misalnya kampanyenya, oh harus cuci tangan begini, ganti masker setiap berapa jam gitu. Tapi ada banyak kelompok masyarakat yang tidak bisa melakukan tindakan preventif itu gitu karena keterbatasan sosial dan ekonomi. Nah, di dunia 31 miliar anak itu bahkan mengalami displacement. Jadi harus pindah dari tempat dia tinggal sampai dengan akhir 2018. Bisa dibayangkan bagaimana refugee gitu ya, pencari suaka, kemudian yang hampir 17 juta gitu ya, harus dealing dengan berbagai keterbatasan di tengah pandemi COVID-19. Ada banyak camp-camp perampungan ya, misalnya bahkan di Indonesia juga ya, yang transit untuk mencari suaka itu sebelum COVID saja sudah luar biasa kendalanya. Bagaimana kemudian mereka harus hidup di setting yang terbatas selama pandemi. Nah, apalagi, lebih lanjut ya, di banyak negara, 2 dari 3 anak itu mengalami negatif disiplin atau bentuk disiplin yang negatif dari pengasuh utamanya. Karena apa ya? Karena orang dewasa sudah mengalami beban tadi ekonomi dan seterusnya, psikologis,
harus berinteraksi dengan anak setiap hari di rumah gitu. Tidak semua orang tua kemudian terampil mendampingi anaknya di rumah. Yang dulu kan anak di sekolah punya waktu nih berjauhan, ketika harus 24 jam bersama anak, kadang itu menimbulkan tekanan sosial tertentu, tekanan psikologis tertentu, sehingga disiplin negatif itu diambil oleh orang tua untuk tadi meluruskan perilaku-perilaku anak atau remaja yang dianggap tidak ideal. Nah, challenges apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh remaja kita? Yang pertama setidaknya adalah perubahan dalam rutinitas mereka. Tadi disinggung tentang aktivitas fisik, jadi mageran. Nah, betul ya, itu salah satunya ya. Jadi kita harus jaga jarak dengan orang-orang yang signifikan untuk kita, seperti teman, kemudian atau tadi karena LDR jadi harusnya putus gitu ya. Keluarga, misalnya ada yang ngekos di Jogja, bahkan komunitas keagamaan itu periode yang berat dalam hidup. Nah, terlebih gitu ya, di masa remaja seperti yang pernah kita singgung sebelumnya, remaja itu mulai jauh dari keluarga, fasenya dia mulai jauh dari keluarga dan mulai membutuhkan peran besar, pengakuan yang besar dari sebayanya, karena memang itu fase sosial mereka, perubahan sosial mereka. Karena COVID harus jauh nih dari teman, dari pacar dan lain sebagainya, sementara harus dekat dengan orang tua, padahal fasenya mereka tuh lagi pengen dekat-dekatnya dengan peer-nya. Nah, yang terjadi tentu ada banyak kendala ya, tadi misalnya yang disinggung merasa kayak di lorong gelap gitu, demotivasi misalnya gitu ya. Nah, itu juga yang dialami sebetulnya oleh remaja. Belum lagi mereka harus struggle dengan merubah kebiasaan. Apa misalnya? Tadi harus selalu pakai masker, kemudian jaga jarak, padahal biasanya harus kongko-kongko sama teman-temannya. Nah, yang harus dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya sebetulnya adalah memberikan dukungan kepada remaja untuk survive dan tetap terhubung dengan agen sosial lain, dalam hal ini peer, yang merupakan kebutuhan utama mereka. Oke, sorry. Saya permisi angkat telepon sebentar ya, adik-adik ya.
Oke, mohon maaf ya adik-adik ya. Nah, tadi kita lanjut, peran orang tua atau adult di sekitar mereka itu adalah memberikan remaja dukungan untuk tetap terhubung dengan sebayanya dan keluarga atau kerabat lainnya secara jarak jauh, agar kebutuhan sosial mereka ini bisa dipertahankan. Nah, gitu. Oke, nah kira-kira ini rekomendasi dari UNICEF terkait aktivitas apa sih yang harus anak atau remaja lakukan selama COVID-19 pandemik. Jadi tentu yang pertama tadi adalah menjaga aktivitas fisik, minimal misalnya 60 menit per hari untuk aktivitas fisik, bisa pelatihan kekuatan tulang atau otot, kemudian setidaknya 3 kali per minggu, kemudian rekomendasinya misalnya ada kegiatan outdoor jika memungkinkan dan aman, kemudian ada aktivitas fisik bersama keluarga itu penting, atau kalau misalnya ada taman gitu ya, punya pet bisa ngajak jalan-jalan petnya, misalnya begitu. Terus tetap juga perlu ya sosial media, terlepas tadi di-mention bahwa sosial media itu juga menimbulkan ancaman tersendiri untuk kesehatan mental. Itu kenapa aktivitasnya harus dipantau oleh orang dewasa. Nah, perlu juga diperhatikan proporsi sedentary behavior. Seperti apa recreational screen time, misalnya per hari ini harus diatur. Kapan waktu gaming itu butuhnya berapa. Nah, yang direkomendasikan adalah setidaknya ada ini nih, misalnya dance ringan gitu, kalau orang tuanya di rumah, orang tuanya WFH gitu ya. Terus orang tua juga bisa ngeset jadwal untuk anaknya. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan bersama untuk break? Jadi orang tuanya break WFH, anak-anaknya break dari school from home gitu, SFH. Nah, yang penting juga diatur adalah tidur. Jadi setidaknya 9 sampai 11 jam. Nah, yang mempengaruhi itu biasanya adalah penggunaan internet dan sosial media. Jadi kebanyakan anak-anak merasa tidurnya terganggu selama pandemi. Selain tadi karena masalah terlalu lama screen time, juga gangguan dari yang dikeluhkan oleh remaja selama penelitian kualitatif yang kami lakukan, misalnya itu karena cemas atau karena pekerjaan rumah dari sekolah yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu yang singkat. Nah, jadi kebanyakan ternyata guru-guru, sebetulnya sekolah dan guru-guru juga gelagapan ya merespon adanya pandemi. Jadi harus sekolah online. Akhirnya apa? Metode pembelajarannya yang awalnya face to face belum sempat diadaptasi. Jadi kebanyakan ya udah materinya ini, linknya, tugasnya ini gitu. Jadi kebanyakan penugasan itu yang dikeluhkan oleh remaja di setidaknya 3 daerah yang kami wawancarai gitu, yang ikut FGD kami. Jadi guru tuh nggak pernah jelasin secara adekuat gitu materinya seperti apa. Pokoknya disuruhnya pelajarin video A dari YouTube, kemudian kerjain tugasnya dikumpul. Udah gitu aja gitu. Nah, di satu sisi juga platform pembelajaran online-nya itu luar biasa ganti-gantinya, sampai remaja mengeluhkan HP-nya hang gitu karena guru A pakai aplikasi apa, guru B pakai aplikasi apa. Jadi beda-beda. Belum nanti sekolah punya learning management system kayak kalau di kita Gamel atau Elok gitu, itu harus pindah-pindah banyak channel atau platform, dan itu membebani anak dan orang tua gitu, khususnya mereka yang punya keterbatasan untuk dapat akses ke teknologi dan internet. Nah, ini tadi kaitannya dengan poin terakhir tadi, sebetulnya berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan anak ya. Jadi di mana-mana, hampir di semua daerah, kebijakannya pemerintah itu sempat ada closure ya, bukan sempat, maka bahkan masih berlangsung sampai sekarang, sehingga semua pembelajaran harus dari rumah. Nah, yang bermasalah sebetulnya adalah remaja-remaja dengan inequity terkait resources, sumber daya, akses, dan konektivitas. Tidak semua daerah di Indonesia itu punya konektivitas yang bagus ya untuk internet. Tadi adik-adik ya, adik-adik ini kan termasuk insya Allah bukan kelompok yang vulnerable, yang rentan gitu ya. Itu aja masih ada keluhan terkait sinyal gitu ya. Kenapa kemudian banyak setting perkuliahannya boleh nih offline video, karena kalau online koneksinya jadi makin susah nih kalau videonya di-on-kan gitu. Apalagi adik-adik kita, remaja kita yang tinggalnya di daerah gitu. Pasti akan luar biasa gitu. Dan tidak bisa memaksakan semua anak harus bisa mengikuti sistem itu. Jadi ada banyak toleransi akhirnya yang diberikan di sistem pendidikan kita supaya anak-anak bisa tetap melanjutkan pendidikannya. Karena kalau pakai standar tertentu, misalnya pakai online, nggak semua anak punya fasilitas HP gitu.
teman-teman pasti sering dengar kan kasus di media sosial orang tua terpaksa mencuri ya, supaya anaknya bisa punya HP gitu. Karena itu jadi kebutuhan dasar sekarang, padahal tidak semua keluarga bisa membeli handphone. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian berdampak pada apa? Berdampak pada kualitas pendidikan. Jadi adik saya itu ngajar di salah satu perguruan tinggi di Solo, jurusannya keperawatan. Bayangkan saking terbatasnya latar belakang ekonomi mahasiswanya, dia ngajarnya lewat WhatsApp group. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana mengajarkan anatomi misalnya lewat WhatsApp group. Untuk mengakses Zoom saja gitu, mahasiswanya sangat terbatas. Nah, akhirnya lewat WhatsApp group, saya nggak bisa kebayang gimana struggle-nya dia ngajar gitu. Kita yang lewat Zoom punya privilege untuk akses internet yang bagus, kemudian bisa dengan Zoom kayak gini aja tuh luar biasa kendala yang dihadapi terkait target pembelajaran yang harus dikuasai. Nah, apalagi kalau harus lewat WhatsApp group, gitu ya. Itu dampaknya kurang lebih terkait pendidikan. Nah, kalau pada remaja yang kategorinya masih depend sekali ya untuk monitoring proses pendidikannya, keterbatasan orang tua dalam mendampingi remaja belajar di rumah itu jadi kendala sendiri. Kalau adik-adik kan konsepnya sudah pembelajaran orang dewasa ya, sudah bisalah mengontrol diri sendiri, orang tua tidak perlu intens mengawasi. Tapi adik-adik yang remaja ini tidak semua orang tua punya skill dan keterampilan untuk mendampingi anak belajar, sehingga ya udah belum tentu gitu bisa misalnya sekolahnya bisa pakai Zoom punya akses, tapi orang tuanya nggak melek teknologi, kan susah juga. Nah itu yang kemudian mempengaruhi kontinuitas belajar remaja juga. Kaitannya apa sih dengan kesehatan? Ya kalau dia sekarang pendidikannya tidak maksimal, ya pasti ke depan cara dia untuk bisa produktif juga terganggu gitu. Padahal kalau produktivitas terganggu, kesulitan mendapatkan pekerjaan, income dan seterusnya, ya pasti akses sumber daya dia untuk mendukung agar tetap sehat dan sejahtera pasti akan terganggu. Nah, proses belajar jarak jauh ini ternyata juga menyebabkan anxiety. Ya, tadi misalnya lama nggak ketemu orang kok jadi ini ya, jadi kaku gitu. Misalnya harus sekarang ketemu orang baru dan ngobrol gitu karena lama nggak bersosialisasi. Yang pengalaman tadi yang awal kita petakan itu juga dialami oleh remaja kita. Gitu ya. Bahkan bukan hanya bertemu in person, bertemu dengan orang lain secara virtual aja itu juga bisa menjadi sumber kecemasan tersendiri. Nah, yang dimention juga tadi ini kelamaan di depan screen jadi pusing gitu ya. Jadi ada istilah sakit kepala karena Zoom itu jadi kayak keluhan kesehatan yang saat ini prevalen sekali, dan bahkan kalau adik-adik search gitu ya di Google atau di search engine yang lain, itu sudah mulai jadi concern nih. Nah, sama kayak kalau di kesehatan dan keselamatan kerja, terlalu lama berada di ruang ber-AC itu jadi gangguan kesehatan tersendiri. Demikian juga fenomena Zoom, kehidupan Zoom selama 2 tahun pandemi. Nah, jadi kalau kita bicara continuity of learning dari remaja, itu banyak aspek yang mempengaruhi. Jadi tadi dimention tentang skill dan keterampilan orang tua. Jadi ada aspek orang tua di sini, ada perasaan apakah mampu atau enggak, bagaimana achievement si anak, terus secara psikologis bagaimana apakah mereka berfungsi, hubungan orang tua anak ini, kemudian self-efficacy si anak. Nah, di level yang lebih besar, apalagi misalnya dia punya nggak space untuk belajar. Tadi teman-teman juga mention, jadi nggak kondusif situasi belajarnya gitu. Jadi kebetulan rumahnya di pinggir jalan raya, kalau siang misalnya agak berisik gitu, atau misalnya anggota keluarganya agak banyak nih, jadinya adiknya di sana kuliah, kita kuliah di sini jadi berisik gitu misalnya. Beda kalau misalnya di kampus itu tenang, lebih teratur gitu settingnya. Itu terkait misalnya space untuk belajar. Kemudian dukungan dari sekolah, nggak semua sekolah tuh punya teknologi, walaupun sekarang setelah 2 tahun sekolah mulai punya strategi ya, mulai punya staff IT misalnya untuk membantu guru-guru agar keep up dengan perkembangan teknologi. Terus ada digital divide-nya misalnya terkait akses untuk digital tools and resources, kemudian familiarity, ini semua orang grappling ya terkait ini. Kemudian pemanfaatan alat-alat digital, kemudian di aspek kultural misalnya itu ada independent versus interdependent versus independent, self constructual dan self regulation skill, kapan harus belajar, kapan harus tidur, kapan harus off ini misalnya off
main game gitu ya. Kemudian ada juga familiarity dengan academic knowledge and skill. Nah, semua ini sebetulnya diperparah dengan adanya inequality yang bersumber dari apa tadi, perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi. Apalagi sih berikutnya yang hilang selain tadi rutinitas yang terganggu, kemudian pendidikan, kontinuitas pendidikan. Berikutnya adalah kehilangan significant life event. Nah, significant life event-nya apa? Kalau selama kuliah ya adik-adik karena sudah masuk mungkin yang adik tingkatnya nih nggak bisa ikut ini ospek yang rame-rame yang bikin formasi dan seterusnya, tapi bisanya online misalnya seperti itu. Jadi atau misalnya ada kematian anggota keluarga yang utama, entah ayah, ibu atau saudara gitu akibat pandemi, tapi dia tidak bisa menyaksikan langsung pemakamannya, itu banyak sekali ya, dan itu menjadi sumber trauma tersendiri. Nah, maka seharusnya gitu ya, idealnya keluarga dan sebaya itu membantu remaja gitu ya, saling mendukung sebetulnya untuk menemukan alternatif cara gitu ya, yang kreatif namun tetap aman untuk saling terhubung dan mendukung satu sama lain meskipun jaraknya itu jauh. Nah, aspek berikutnya, kendala berikutnya adalah atau tantangan berikutnya adalah hilangnya perasaan aman, security and safety. Terkait apa? Macam-macam. Jadi yang pertama, hilangnya pekerjaan, jadi meningkatnya orang dewasa yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan itu menyebabkan terjadinya kerentanan ekonomi. Nah, kerentanan ekonomi keluarga ini ternyata secara literatur itu berdampak kuat dengan perkembangan anak, kemudian capaian pendidikannya, dan outcome kesehatan. Nah, dalam jangka menengah dan panjang, itu bisa berdampak pada akses keluarga terhadap makanan. Ya. Jadi kalau misalnya, untung-untung kalau keluarganya punya dana darurat, gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, yang gaji bulan itu habis untuk hidup bulan itu, tentu dampaknya bisa lebih cepat lagi dirasakan gitu ya. Jadi nggak bisa mengakses makanan sehat, kemudian transportasi yang aman, gitu ya, dan rumah. Jadi kalau dilihat dampak COVID terhadap sosial ekonomi itu langsung berdampak besar pada kemampuan keluarga atau rumah tangga untuk mengakses makanan dan nutrisi. Demikian juga misalnya kalau sudahlah sosial ekonomi terdampak, kemudian terinfeksi COVID. Nah, dampak kesehatannya bisa ke arah sana juga. Jadi, kalau kita simak di sosial media, itu bahkan ada sharing ya, kemarin misalnya 2 minggu mengalami COVID dan harus karantina, itu kebutuhan nutrisinya apa dan habisnya berapa. Gitu ya. Nah, hal-hal ini itu akan bisa lebih ringan atau lebih berat tergantung bagaimana kemudian pemerintah sebagai yang punya kuasa gitu merumuskan kebijakan, program dan kebijakan untuk tadi memperingan atau justru malah memperberat disruption yang dialami oleh masyarakat. Nah, kerentanan ekonomi itu memunculkan stresor untuk keluarga. Nah, stresor ini bukan hanya tadi membatasi akses terhadap makanan yang sehat, tapi juga ternyata kondisi psikologis yang lanjutannya adalah dampak lanjutannya adalah itu resiko terpapar kekerasan. Jadi kita tinggal di rumah 24 jam selama berbulan-bulan, ngumpul dengan orang yang sama, belum lagi misalnya kalau tinggalnya di perkotaan, di lingkungan padat penduduk, space rumahnya terbatas, maka resiko remaja untuk terpapar abuse, kemudian penelantaran anak, intimate partner violence di rumah, bahkan kekerasan seksual itu juga meningkat. Nah, di sisi lain gitu ya, kadang ada yang berusaha menggantikan interaksi sosial face to face dengan aktivitas online. Nah, aktivitas online ini itu memunculkan resiko juga. Apa misalnya cyberbullying itu banyak ya dikeluhkan oleh adik-adik. Nah, jadi di penelitian yang dilakukan Pusat Kespro misalnya itu kedetek tuh mulai dari dilabrak kakak kelasnya misalnya lewat online karena misalnya posting status di WhatsApp dengan siapa gitu, kakak kelas yang cowok misalnya.
Nah, itu jadi sumber cyberbullying misalnya gitu. Terus ada juga sexual exploitation. Jadi anak-anak misalnya banyak ya sekarang, apalagi akhir-akhir ini kasus pelecehan seksual itu meningkat. Apa? Banyak kasus yang akhirnya ke blow up. Tadi juga di-mention sama Proses ya misalnya. Dan ini luar biasa ya sebetulnya fenomenanya seperti fenomena gunung es. Saya mohon. Oke, berikutnya lagi yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan oleh keluarga sebetulnya adalah menjalin kedekatan dan komunikasi yang terbuka dengan remaja sehingga mereka tahu remaja ini butuh support apa, dan kalau misalnya mengalami distress, jadi kayak perasaan kecemasan, sulit tidur, itu orang dewasa di sekitarnya tahu harus merespon bagaimana. Nah, sayangnya kemudian di satu sisi orang dewasa di sekitar remaja juga struggle ya dengan perubahan akibat pandemi, dan kultur masyarakat kita mental health itu masih mendapat stigma yang luar biasa. Dan untuk kasus yang kemarin misalnya yang bunuh diri di makam orang tuanya itu, dia sudah mencoba mengakses layanan pendukung tuh dari Kemen PPA gitu, tapi ternyata responnya itu dianggap terlalu lambat sehingga ya apa, korban tidak mendapatkan pendampingan yang tepat, ya akhirnya kasus kejadian bunuh dirinya itu tidak bisa dihindari lagi. Nah, itu sebetulnya yang sangat disesalkan. Nanti kita lihat apa lesson learn yang bisa kita petik dari pengalaman kita 2 tahun bersama COVID, khususnya kaitannya dengan kesehatan remaja. Nah, khusus terkait mental health, banyak studi yang sudah menunjukkan bahwa ternyata kecemasan, stres, dan perubahan aktivitas harian, keseharian, itu luar biasa dampaknya ke remaja. Nah, di Cina misalnya ya, kalau adik-adik search publikasi sudah banyak banget, walaupun di Indonesia itu masih terbatas temuannya. Di Cina itu 2 minggu setelah WHO mengumumkan adanya pandemi COVID-19, itu 40% remaja itu mengalami masalah psikologis, kemudian 14,4%-nya itu dilaporkan sudah mengalami gejala PTSD. Nah, kalau kita agregasi atau lihat fenomenanya, prevalensinya menurut jenis kelamin, ternyata perempuan itu resikonya jauh lebih besar dibanding laki-laki untuk mengalami gejala depresi dan ansietas atau kecemasan. Nah, fenomena yang sama juga ditemukan di Amerika. Jadi misalnya analisa data terbarunya Emergency Department-nya Amerika itu menemukan ada peningkatan yang progresif untuk kunjungan layanan yang dicurigai merupakan percobaan bunuh diri. Jadi misalnya ya, data di Januari 2019 sampai dengan 2021, Mei 2021, itu ada kunjungan yang terkait dengan kesehatan mental meningkat 31%. Nah, pada usia 12 sampai 17 tahun. Ini dibandingkan tahun 2019. Jadi di tahun 2020 itu peningkatannya 31% lebih tinggi pada usia 12 sampai 17 tahun dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, sekali lagi ketika diagregasi menurut jenis kelamin, ternyata luar biasa ya datanya adik-adik ya. Jadi percobaan pembunuhan pada remaja perempuan usia 12-17 itu 26% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2019, kemudian pada periode Februari sampai Maret 2021 itu bahkan 51% lebih tinggi dibandingkan di Februari dan Maret 2020. Nah, kalau kita bandingkan dengan kunjungan yang pada jenis kelamin laki-laki, itu peningkatannya hanya 4%. Luar biasa ini ya. Jadi program layanan kesehatan itu harus aware dengan kondisi ini dan bisa merespon dengan lebih tepat ketika misalnya layanan aduan atau permohonan bantuan yang muncul itu misalnya
perempuan gitu, responnya harus lebih cepat gitu, karena kita lihat prevalensinya itu lebih tinggi pada remaja perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ada beberapa faktor protektif sebetulnya yang bisa mendukung kesehatan mental remaja di masa pandemi. Yang pertama adalah awareness raising. Awareness raising ini lingkupnya mulai dari tahu misalnya informasi COVID itu apa, kemudian bagaimana pencegahannya, apa yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya agar mereka terhindar dari infeksi. Itu merupakan faktor protektif yang bagus sekali gitu ya, mencegah terjadinya depresi dan kecemasan. Nah, bahkan kalau misalnya tertular, apa yang harus dilakukan, proses ininya seperti apa, itu jadi protective factor tersendiri. Nah, tapi gitu ya, tidak semua informasi ternyata berdampak positif pada kesehatan mental. Nah, meningkatnya informasi yang beredar terkait COVID, misalnya update harian berapa yang sakit, berapa yang meninggal, jadi ada overload berita terkait COVID, itu justru jadi faktor resiko. Nah, itu kenapa beberapa orang, misalnya mungkin adik-adik juga termasuk ya, yang memutuskan untuk membatasi diri dari mengupdate perkembangan infeksi COVID yang disampaikan oleh pemerintah, misalnya gitu. Jadi menghindari untuk menyimak on daily basis gitu ya, perkembangan berita itu, karena jadi merasa nggak sehat gitu secara mental, merasa terancam. Padahal akses untuk layanan juga terbatas gitu ya. Nah, ini jadi informasinya itu informasi yang seperti apa dulu. Kalau terkait awareness raising itu protective factor sekali lagi, tapi kalau terkait perkembangan pandemi COVID itu justru jadi risk factor. Nah, selain aspek informasi, ternyata ada faktor lain nih yang juga berkontribusi pada depresi dan kecemasan pada remaja. Yang pertama adalah mobilitas yang terbatas tadi, kemudian ada pelambatan ekonomi, economic slowdown, kemudian ada penutupan sekolah. Tadi beberapa juga sudah diidentifikasi oleh adik-adik ya pada saat kita awal tadi menggunakan Mentimeter. Nah, dampak yang lebih berbahaya sebetulnya adalah tadi percobaan bunuh diri, kemudian ada self-harm atau self-mutilation. Itu sebetulnya yang krusial ya, karena mengancam keselamatan remaja. Nah, kalau tadi pertama informasi itu sifatnya bisa jadi protektif dan risk factor, kemudian ada tadi social restriction, kemudian economic slowdown. Berikutnya yang juga berpengaruh terhadap kesehatan mental itu adalah irritability dan ketakutan, bahkan kalau ada anggota keluarga mereka yang terinfeksi COVID. Jadi misalnya saya tinggal jauh dari keluarga di Jogja, orang tua saya misalnya di Kalimantan, ketika orang tua saya terinfeksi COVID gitu ya, meski dengan segala tindakan preventif yang dilakukan gitu, itu yang di sini yang jauh gitu, anak-anak yang jauh itu juga ikut merasa khawatir ya, mengalami pressure psikologis tertentu gitu. Karena ya tadi keluarga terdekat khawatir nih nanti kita nasibnya kayak orang-orang lain yang kurang beruntung gitu ya, harus kehilangan lebih dari satu anggota keluarganya gitu ya. Nah, ini juga merupakan sumber tekanan mental tersendiri. Di satu sisi sebetulnya pengalaman psikologis atau tekanan psikologis yang dialami oleh remaja selama pandemi ini itu diperparah sebetulnya dengan perubahan atau transisi yang mereka alami selama pubertas. Kemarin kita sempat mention bahwa selama pubertas tuh ada perpotongan berbagai macam perubahan yang dialami oleh remaja, mulai dari fisik, kemudian fisiologisnya, ya kan, ada kognitif, ada perubahan sosial di sana bahkan. Nah, itu makin diperparah lagi tuh dengan terjadinya pandemi. Jadi luar biasa burden yang dialami remaja sebetulnya yang tumbuh di masa pandemi ini. Sehingga pengalaman ini, jadi tadi dia secara sosial sebetulnya butuh waktu untuk mulai menjaga jarak dengan orang tuanya karena dia pengen mulai independen dan harusnya dekat dengan sebaya. Tapi karena ini tidak terjadi, akhirnya muncul frustasi, kemudian iritabilitas gitu ya secara emosi, kemudian perasaan disconnect dengan sosial sistem, kemudian jadi nostalgia gitu ya. Oh dulu enak nih bisa ngumpul, sekarang kok naik kelas, punya teman baru, tapi nggak kenal
deket temennya siapa, nggak bisa juga nongkrong-nongkrong, kemudian perasaan bosan. Nah, itu yang menyiksa remaja dan berpengaruh terhadap kesehatan mental mereka. Itu baru dampak jangka pendek. Kalau kita bicara jangka panjang, meskipun sekarang evidence base-nya itu masih terbatas, karena kita masih meraba-raba dan saling berbagi informasi ya, antar akademisi dan praktisi kesehatan gitu, dampak jangka panjangnya itu sebetulnya kita bisa belajar dari kejadian outbreak SARS di tahun 2003 dulu. Jadi long term impact pasca outbreak 2003 itu ternyata ada banyak kebutuhan layanan kesehatan untuk mereka yang mengalami gejala psikiatrik berat gitu ya, gangguan psikiatrik berat, kemudian ansietas yang bertahan hingga jangka lama, kemudian perasaan tadi loneliness, bosan, terus dampak jangka panjang dari efek tidak langsung masa karantina serta ketakutan itu luar biasa ternyata. Dan kita belum tahu nih 3-5 tahun ke depan itu konsekuensi kesehatan apa yang akan kita alami dan bagaimana itu akan membebani sistem kesehatan kita. Kalau kita bicara sistem kesehatan ya pasti nanti ada bagaimana sumber daya petugas kesehatan harus merespon itu, adik-adik sebagai dokter ketika lulus nanti nggak kebayang tuh bagaimana. Jadi kita harus tetap siap beradaptasi ya untuk menyikapi dampak jangka menengah dan jangka panjang dari pandemi ini. Nah, tadi kita sempat mention ya bahwa sosial restriksi itu menyebabkan kita harus stay at home sehingga paparan kekerasan dari anggota keluarga terdekat itu jadi meningkat. Jadi dalam hal ini misalnya adalah kerentanan terhadap kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga itu bukan hanya dialami pasangan suami istri ya, tapi juga anak di sini. Misalnya salah satunya adalah tadi negatif disiplin untuk mengontrol perilaku remaja yang dianggap tidak ideal atau tidak diharapkan. Apa sih sebetulnya karakteristik dari negatif disiplin? Yang pertama adalah penggunaan hukuman fisik untuk mengoreksi perilaku anak yang dipandang tidak ideal. Kemudian bentuknya bisa berupa apa? Fisik, misalnya pukulan, kemudian psikologis, atau tindakan-tindakan agresi seksual gitu ya. Terutama juga bisa berkaitan dengan penelantaran anak. Nah, ini kalau dari sumbernya dari individu di luar remaja. Nah, dari remajanya sendiri bagaimana? Jadi bisa jadi remaja melakukan unwanted behavior, melakukan kenakalan itu karena secara psikologis mereka bosan dengan restriksi sosial, sehingga tidak bisa menghabiskan waktunya dengan teman-teman, akhirnya cari perhatian gitu ya di rumah. Padahal orang tuanya mungkin juga sedang stres, sedang harus WFH, perempuan apalagi double burden, harus bekerja, kemudian juga harus mengasuh anak, dan masak, dan seterusnya gitu. Itu luar biasa tekanannya. Jadi anak-anak secara psikologis mendapat tekanan, orang dewasa juga, akhirnya domestic violence itu resikonya meningkat berkali-kali lipat. Termasuk juga perilaku agresif pada anak, disobedience gitu ya. Intinya sebetulnya terjadi peningkatan tensi hubungan interpersonal di lingkungan keluarga yang bisa berdampak pada tadi kekerasan domestik gitu ya. Lebih lanjut sebetulnya kekerasan domestik ini bisa berdampak pada meningkatnya risiko infeksi HIV atau kehamilan pada anak. Kasus yang paling dekat dengan kita sebetulnya adalah yang kemarin di pesantren atau boarding school di Bandung ya. Terus ada juga misalnya ada 20 sekian anak kan itu yang mengalami pemerkosaan dan bahkan ada yang hamil dan melahirkan anaknya itu ya. Tidak ada yang tahu gitu ya, karena tadi yang melakukan kekerasan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan anak-anak atau remaja tidak punya cukup power atau agency untuk mencari bantuan. Nah, di Jombang misalnya itu persekutuan doa kalau tidak salah waktu itu atas nama pengobatan secara religius juga kemudian melakukan pemerkosaan terhadap anak. Kemudian adanya kasus juga di luar Jawa dan banyak sekali ya berita-beritanya yang kalau kita lihat kadang kita miris banget, kasihan banget nih adik-adik kita, remaja kita yang
harusnya dilindungi gitu ya, tapi mereka karena situasi rentannya tidak bisa mengakses bantuan ketika mengalami hal-hal ini. Gitu. Bayangkan gitu ya di masa depan bagaimana konsekuensi kesehatan yang harus mereka tanggung. Mulai dari tadi infeksi IMS, kemudian kehamilan early pregnancy, nanti ya adik-adik sebagai tenaga medis pasti tahu dampak ikutannya apa. Obstetric complication itu jadi lebih besar gitu bebannya ke depan. Nah, ini kalau kita mention lebih detail ya tentang sexual reproductive health-nya di masa pandemi, misalnya meningkatnya pernikahan anak. Jadi di awal-awal pandemi itu saya miris ketika baca berita gitu ya di online platform gitu bahwa ada anak di Lombok gitu ya, 2 anak SMP memutuskan menikah karena ya sekolah online nggak, maksudnya sekolahnya waktu itu kan sekolah online belum ada ya, jadi diliburkan gitu, nggak ngapa-ngapain, jadi udah mending nikah aja gitu. Itu tamparan ya buat kita sebagai orang yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat gitu. Bisa dibayangkan tuh ikutan dampak berikutnya seperti apa. Nah, untuk mereka atau remaja yang sudah aktif secara seksual, tentu adanya pandemi COVID dan restriksi sosial itu menyebabkan barrier atau kendala untuk mengakses layanan dan logistik kesehatan reproduksi yang mereka butuhkan. Ya, misalnya di kota besar ya, ada remaja yang sudah seksuali aktif butuh akses kondom, tapi jadi susah nih karena restriksi sosial selama pandemi. Sehingga kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi atau kita bisa sebut unmet need istilahnya itu meningkat. Jadi harusnya dia tidak ingin hamil tapi dia aktif secara seksual tapi dia tidak menggunakan kontrasepsi, kita sebut dia sebagai unmet need. Sehingga karena tidak terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya ya terjadi unwanted atau unintended pregnancy pada remaja. Ya otomatis tuh jadi peningkatan biaya untuk sistem kesehatan kita yang berhubungan dengan kehamilan dan newborn, kemudian belum lagi komplikasi obstetrik, dan yang terakhir yang paling kita sesalkan adalah maternal death yang mungkin datanya baru termonitor 1-2 tahun ke depan. Kalau saat ini kan kita masih sibuk memantau masalah COVID infection-nya ya, jadi banyak outcome atau indikator kesehatan lain yang akhirnya belum berhasil untuk diukur. Sebagai bentuk respon dari pelayanan kesehatan, telemedicine itu berkembang pesat adik-adik ya selama pandemi. Ini luar biasa nih pertumbuhannya, dan dampaknya ke depan gitu ya. Kalau pandemi masih terus terjadi ya health system kita harus berubah untuk merespon telemedicine ini. Bagaimana implikasi aspek rekam medisnya misalnya. Karena fleksibel banget tuh untuk pindah dari misalnya GrabMeds gitu ke apa misalnya platform lain, saya jadi lupa ini, platform online lain gitu ya. Dokter spesialis tuh mudah banget diakses, dan saya sendiri merasakan secara langsung gitu ya manfaat dari telemedicine itu. Mudah banget gitu, konsultasi bisa lewat chat dengan dokternya, bahkan kadang biayanya juga bisa didiskon luar biasa murah, terus udah dapat resep online yang bisa diambil di apotek tertentu. Itu luar biasa mudah banget. Nah, tapi di satu sisi sebetulnya telemedicine itu untuk Indonesia mungkin ya yang perkembangan teknologinya sebelum pandemi itu tidak semasif di Eropa atau Amerika gitu ya. Kadang adaptasi terpaksa ini itu memunculkan resistensi dan perasaan tidak nyaman dari remaja yang menggunakan jasa telemedicine. Walaupun misalnya jurnal-jurnal ya lesson learned dari beberapa negara itu penyakit-penyakit seperti sakit kepala kronis, masalah kulit, komplain terkait muskuloskeletal, kemudian attention deficit, sexual reproductive health case, atau eating disorder itu masih bisa ditangani tuh via telemedicine. Termasuk kasus-kasus yang menurut pengalaman 2 tahun terakhir itu mudah untuk dihandle via konsultasi jarak jauh gitu ya. Tapi tetap saja gitu ya, pelayanan kesehatan itu butuh mengadaptasi protokolnya, termasuk bagaimana harus dealing dengan remaja. Puskesmas aja gitu ya, sebelum pandemi terjadi sudah sangat stigma sekali tuh ketika ada remaja yang ke puskesmas. Pasti kalau dia nggak sakit tapi ke puskesmas ngapain? Oh ini pasti hamil di luar nikah nih, atau mau minta dispensasi dari psikolognya untuk syarat nikah, misalnya dispensasi nikah. Nah itu stigmanya luar biasa. Bagaimana lagi di masa pandemi ya kan pasti lebih besar lagi barirnya.
Mmm, maka saya rasa ke depan, health service dan tenaga kesehatan termasuk di dalamnya itu harus punya kayak mitigation plan gitu ya. Bagaimana merespon, tadi kebutuhan yang berbeda, termasuk juga dampak dari adanya telemedicine. Misalnya apa? Misalnya adalah power abuse dari tenaga kesehatan atau pelanggaran etik. Nah, kasus-kasus mungkin teman-teman nyimak ya, ada dokter misalnya dokter kecantikan di Australia yang izin prakteknya dicabut gara-gara dia live Instagram, bikin Reels atau TikTok kayak kalau nggak salah ya, pada saat melakukan tindakan pada pasien. Ini nggak satu dua gitu. Ada juga dokter-dokter yang berusaha aktif gitu loh, melakukan edukasi lewat lewat sosial media, entah itu TikTok atau apa, di Indonesia banyak ya kasusnya. Akhirnya secara secara tidak sadar mungkin atau secara sadar gitu ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran etik tertentu sehingga netizen gitu menuntut dokter tersebut untuk minta maaf. Itu kasusnya banyak ya, bukan cuma di luar negeri, di Indonesia juga. Belum lagi misalnya kasus di Amerika, misalnya kalau saya baca itu ada dokter Obgyn itu yang tengah malam ngechat pasiennya untuk ngirimin foto-foto yang tidak seharusnya gitu, yang tidak pantas gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh patut direspon sebetulnya oleh asosiasi profesional bagaimana ke depan tenaga kesehatan harus beradaptasi dengan situasi seperti ini, cara hidup baru. Nah, jadi apa yang harus dilakukan agar fenomena ini itu bisa diminimalkan ke depannya. Nah, sebetulnya setidaknya ada 3 area ya yang direkomendasikan oleh UNICEF untuk meningkatkan kesehatan anak dan akses mereka terhadap pelayanan sosial. Yang pertama itu basic need terkait jaminan atas sekolah yang aman, kemudian meminimalkan disruption pada pelayanan kesehatan yang terkait anak, dan yang terakhir adalah safeguarding untuk quality of care-nya. Nah, saya rasa kita Indonesia sepertinya baru bergerak di poin 1 ini ya. Poin 2 dan ketiga ini masih jadi PR besar di Indonesia. Jadi bagaimana best practice-nya kita 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 tetap menyimak ya nanti secara literatur, studi literatur dan rekomendasi pemangku kepentingan terkait seperti apa. Karena nih imunisasi anak baru mulai nih setelah 1,5 tahun pandemi baru mulai jalan lagi. Nah, bagaimana kemudian jaminan kualitas layanan untuk anak dan remaja ini bisa dipertahankan ke depannya, di samping kita juga harus merespon adanya varian-varian baru COVID. Jadi ada banyak keluhan ya sebetulnya atau tantangan untuk menjamin sekolah yang aman. Mulai dari tadi pressure, jadi guru itu harus di-guide sedemikian rupa agar tidak hanya ngasih tugas ke anak, tapi pembelajaran itu harus menyenangkan, anak-anak tetap fokus, tapi di satu sisi gitu ya, capaian pembelajarannya juga harus dipenuhi. Nah, itu sebetulnya yang tantangan luar biasa. Di samping juga keterbatasan akses sumber daya dan bagaimana Indonesia yang beragam ini mendapatkan kendala yang luar biasa dari kondisi-kondisi tersebut. Terus ada istilah digital poverty and difficulties ya, dari orang-orang tua yang harus mendampingi anaknya belajar di situasi atau setting online. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama, kalau rekomendasi dari CDC adalah kita harus aware dengan ketakutan dan stres yang dialami oleh remaja. Jadi kita pahami bersama bahwa remaja itu adalah jendela emas kedua dalam milestone kehidupan manusia. Ada perubahan besar di sana dan pandemi memperberat kondisi itu, maka kita harus aware, harus fokus untuk memberikan support terbaik bagi remaja. Jadi stabilitas tentu itu yang harus dijaga supaya mereka tidak harus beradaptasi terlalu sering ya dengan perubahan kondisi di sekitar mereka, termasuk menyediakan akses ke bantuan profesional jika ada distress yang dialami, dan yang harus diperhatikan adalah adanya hotline gitu ya untuk emergency distress. Saya rasa itu yang saat ini aksesnya terbatas sekali. Kalaupun ada, misalnya teman PPA bilang, oh ada hotline nih, tapi ternyata ketika diakses responnya tidak cepat. Atau UGM kemarin pada saat ulang tahun ya, FK itu meluncurkan hotlines juga tuh untuk terkait kesehatan mental. Nah, walaupun katanya yang menyediakan akses adalah mahasiswa-mahasiswa psikologi yang tahun-tahun terakhir gitu ya, tapi saya kurang tahu apakah saya sendiri belum pernah mengakses layanan itu, apakah berbayar, kemudian apakah bisa diakses 24 jam, nah itu yang kita belum tahu. Tapi UGM
sudah berupaya merespon kebutuhan itu salah satunya ya, supaya warga UGM bisa dapat bantuan yang adekuat nih kalau mengalami ini fear and stress. Kemudian yang harus dilakukan berikutnya adalah mengajarkan dan mendorong remaja untuk melakukan preventive action, mendorong mereka untuk jadi role model, karena sekali lagi peer influence itu sangat kuat. Maka kalau kita bisa membuat champion dari remaja itu sendiri, nanti dampaknya itu bisa lebih luas gitu ya kesebayanya. Terus mengajarkan remaja tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan mereka, kemudian rutin cek gitu ya untuk kesehatannya, terutama mereka yang membutuhkan, remaja-remaja dengan kondisi tertentu, kemudian continuity dari kalau misalnya lagi ada yang di bawah treatment kesehatan mental atau occupational health, itu memastikan bahwa aksesnya bisa dilanjutkan kembali ke layanan tersebut. Ya, dan yang lebih penting sebetulnya adalah mendorong mereka untuk menjalankan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, aktif secara fisik, kemudian belajar hal baru. Jadi kebosanan, perasaan ada di ruang gelap, terus demotivated itu bisa diatasi. Kita juga harus mendorong remaja untuk aktif terhubung dengan agen sosial lain yang relevan dan signifikan di kehidupan mereka, salah satunya adalah sebaya. Lewat apa? Ya mau nggak mau secara sosial gitu ya, lewat media sosial, lewat internet. Nah, ini yang harus kemudian didampingi dengan peran orang tua. Jangan sampai niatnya itu untuk menjaga keterhubungan sosial, tapi justru anak terpapar dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya apa tadi? Cyberbullying atau pornografi, itu luar biasa. Dan begitu anak terpapar pornografi, itu susah ya, teman-teman ya, seperti penyakit kronis yang sulit sekali disembuhkan gitu. Ada pengalaman teman saya gitu ya, yang anaknya kena tadi video porno dari teman sebayanya, meskipun si temannya yang nyebarin video porno ini sudah kena scores dari guru, tapi karena handlingnya itu tidak ke akar masalahnya, akhirnya tetap berlanjut. Bahkan sampai dia sudah tidak satu sekolah pun dengan temannya, mereka tetap terhubung gitu. Dan lagi-lagi yang menghubungkan adalah konten pornografi. Jadi on off, susah sekali, seperti penyakit kronis teman-teman kalau sudah remaja itu kena pornografi. Nah, itu sebetulnya yang harus dicegah dengan orang tua. Jadi jangan ditutupin, tapi justru anak-anak dikenalkan gitu. Kalau kamu tahu resikonya itu ABCD loh. Jadi dia meskipun misalnya tidak sedang dalam pengawasan orang tua, ketika dengan sebaya dia terpapar itu, dia tahu bagaimana harus bersikap. Jadi sebetulnya value yang ditanamkan oleh keluarga itu penting. Salah satunya misalnya dengan tadi pendidikan cash flow. Apa sih dampak negatif dari pornografi? Salah satunya itu ya. Nah, selain kadang orang tua itu perannya tidak punya pengetahuan dan skill yang cukup, sehingga mungkin sekolah yang harus mengambil peran di sini. Menyediakan tips dan guideline bagaimana mereka remaja secara sehat bisa terhubung secara sosial di dunia online dengan teman-temannya. Tapi tidak banyak ya sekolah yang kemudian merespon sejauh ini gitu, sejauh ini. Dukungan lain yang dibutuhkan adalah terutama tadi ya, dari kerabat, keluarga, dan sekolah yang harus saling bergandengan tangan mendukung remaja dan terhubung. Kemudian guru, mungkin juga perlu didorong adanya peer-to-peer inisiatif. Misalnya ya di Amerika tuh ada platform tuh yang diusung oleh remaja, jadi mereka rutin ketemu setiap bulan, ngobrolin concern dan concern dan masalah-masalahnya, jadi kayak support group di antara remaja. Kemudian bukan hanya remajanya, tapi juga keluarga dan pengasuh utama yang mungkin punya remaja yang misalnya dengan kondisi tertentu jadi lebih rentan selama pandemi, atau justru pernah terinfeksi pandemi. Jadi seperti support system gitu ya. Sebetulnya kalau kita di sistem sosialnya Indonesia itu sudah cukup bagus ya, jadi ada kayak kerukunan tetangga yang akhirnya menyediakan dukungan support dan logistik gitu untuk keluarga yang terinfeksi COVID. Ini sebetulnya sudah inisiatif yang luar biasa. Bahkan sakingnya tidak ada dana dari pemerintah, urunan tuh masyarakat. Nah, ini saya rasa hal yang cukup bagus, dan secara psikologis pasti remaja merasa berada di lingkungan yang kompak dan suportif gitu, sehingga dia merasa aman selama pandemi ini. Nah, yang tidak kalah penting sebetulnya adalah mendorong partisipasi bermakna dari remaja untuk dalam upaya-upaya penanggulangan COVID, dan ini yang belum saya lihat. Di sexual reproductive health movement itu sebetulnya di Indonesia udah banyak tuh pelibatan remaja, tapi yang berkaitan dengan COVID
saya belum melihat nih sejauh ini. Nah, mungkin karena ya kita juga masih meraba sih dalam banyak hal, dalam banyak strategi untuk merespon pandemi. Teori sosial ecological model yang kita diskusikan selama practical session sebetulnya itu bisa jadi dasar untuk merespon ya, merumuskan berbagai respon di setiap tahapan sistemnya, polusi bagaimana, lingkungan bagaimana, interindividual bagaimana, intraindividual bagaimana. Dan sekali lagi pelibatan remaja itu akan menjadi keyword penting ya supaya intervensi dan strateginya itu jadi tepat sasaran. Nah, kurang lebih seperti itu, adik-adik. Ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan atau ditanggapi sejauh ini? Silahkan. Oke, ini ada satu. Opi silahkan Opi. Ya, terima kasih dok untuk kesempatannya. Dok, saya ingin bertanya, di masa pandemi ini kan perubahan memang sangat cepat ya untuk remaja sehingga mereka sulit untuk beradaptasi. Mungkin apakah sudah ada intervensi khusus itu yang dokter tahu dari sekolah atau mungkin dari pemerintah, dari Kemenkes sendiri untuk membuat anak remaja ini lebih terbiasa dan terhadap perubahan yang lebih cepat gitu dok. Karena mungkin memang nanti ke depannya akan ada perubahan lagi di kurikulum sekolah atau mungkin karena pandemi lagi naik turun, mungkin ada perubahan yang lebih cepat lagi seperti itu dok. Kalau dari Kemendikbud misalnya ya, itu pasti intervensinya terkait keberlangsungan pendidikannya, mulai dari subsidi untuk akses airtime ya, airtime dan internet. Jadi subsidi pulsa dan data paket internet itu UGM juga melakukan, walaupun mungkin tidak banyak ya, hanya pada mahasiswa yang membutuhkan. Saya nggak tahu teman-teman di antara teman-teman sini ada yang sempat dapat subsidi itu nggak dari pemerintah gitu ya. Di perguruan tinggi lain misalnya ya, Politeknik Kesehatan itu yang di bawahnya Kemenkes itu bahkan rutin dikasih mahasiswanya pulsa dan paket data, supaya ya memang latar belakang ekonominya kan berbeda ya dengan anggaplah dengan ini ya UGM gitu, apalagi fakultas kedokteran gitu. Jadi support dananya jor-joran tuh Kemenkes untuk mahasiswa di bawah Poltekkesnya Kemenkes gitu. Itu pertama dari segi airtime sebetulnya. Yang kedua itu yang saya tahu itu adalah internet desa. Itu salah satu cara untuk mendukung online learning. Kemudian yang digagas oleh Mas Nadiem itu adalah Kampus Merdeka. Nah, itu kan sedang di tahap implementasi nih sekarang uji coba konsep Kampus Merdeka itu gimana, walaupun universitas juga sebetulnya masih meraba-raba Kampus Merdeka ini gimana, ada plus minusnya gitu ya. Itu kan di konsep di nanti mungkin Dr. Amira siapa tahu lebih familiar dengan program ini gitu ya. Kampus Merdeka itu kalau nggak salah mahasiswa dikasih ekstra waktu 1 tahun untuk mengeksplor atau memperdalam topik-topik yang menjadi minatnya. Nah, itu masih jadi plus minus tuh utamanya untuk pendidikan tenaga kesehatan, kayak dokter, perawat gitu ya, tenaga medis gitu. Itu agak dilematik tuh bagaimana implementasinya. Padahal kan jenjangnya itu tegas banget ya kalau di pendidikan tenaga medis gitu ya. Harus setelah selesai esket misalnya harus ada koas, terus ada intensif yang menunggu dan seterusnya. Nah, bagaimana implikasi program Merdeka Belajar terhadap itu masih sekarang itu kayak masih dicoba dirumuskan gitu. Nah, sebenarnya kurang lebih itu sih OPI yang dilakukan terkait pendidikan. Kalau terkait kesehatan yang berfokus pada remaja, untuk meminimalkan dampak sebetulnya, kalau kurikulum ya, kalau kurikulum misalnya intervensi tadi comprehensive sexual education yang salah satunya adalah meningkatkan empowerment remaja itu mulai di scale up tuh sama Kementerian Pendidikan. Jadi ada inisiatif dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan untuk memasukkan kurikulum pendidikan seksual komprehensif yang di dalamnya termasuk ada empowerment ya, bagaimana mengelola emosi dan seterusnya, itu di lebih dari 250 kabupaten kota. Yang awalnya uji cobanya itu Satgas Pro terlibat di dalamnya untuk melihat bagaimana dampaknya itu di Semarang, Bandar Lampung, dan Denpasar. Nah, jadi ternyata programnya bagus, evidence base-nya ada lewat penelitian, akhirnya sekarang di scale up oleh inisiatif yang digagas MOU-nya itu Kementerian Kesehatan dan Pendidikan. Itu kalau terkait kurikulum peningkatan life skill-nya remaja.
Jadi harapannya life skill itu akan menjadi modalitas mereka untuk lebih resilience, jadi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan COVID ke depan. Tapi memang scale up-nya butuh waktu ya, sementara ini baru di 250 sekian kabupaten kota, semoga itu sampai programnya 2022-2025 gitu. Semoga nanti ke depan lebih banyak lagi. Tapi kalau lebih jauhnya, misalnya tadi Puskesmas Ramah Remaja, itu masih terbatas sebetulnya ya, sebelum pandemi aja, program Puskesmas Ramah Remaja, layanannya itu bukan masuk layanan wajib di Puskesmas, itu hanya layanan pilihan. Nah, jadi tidak semua Puskesmas punya layanan kesehatan ramah remaja, PKPR. Beberapa Puskesmas yang sudah punya PKPR, kemudian migrasi layanannya ke sistem online. Nah, cuma bagaimana kemudian coverage-nya, kita belum punya datanya, karena sekali lagi dulu aja PKPR itu nggak populer. Data SDKI itu cuma 3 data SDKI misalnya itu kalau nggak salah cuma, bukan SDKI, PMA misalnya yang dikumpulkan oleh Pusat Kespro itu cuma 30%-an remaja itu pernah dengar istilah PKPR. Padahal itu program ditargetkan buat mereka. Nggak populer. Kenapa nggak populer? Kendala administratifnya luar biasa besar. Bukanya di jam sekolah. Padahal remaja pulang sekolah, misalnya mau akses ke sana, udah tutup puskesmasnya jam 12. Jadi layanannya nggak populer buat remaja, makanya aksesibilitasnya rendah. Jadi ada kendala administratif, belum lagi stigma. Remaja saya, kamu ngapain ke puskes? Pasti stigmanya udah macam-macam itu ya. Jadi nggak populer. Ada program lain, PIK-R misalnya dari BKKBN. PIK-R juga nggak populer, lebih rendah lagi popularitasnya dibanding PKPR. Nah, jadi remaja tuh luar biasa ya, mau akses layanan kesehatan dan konsultasi itu challenge-nya luar biasa. Akhirnya mereka lebih, karena generasi milenial juga ya, generasi sekarang adik-adik kita nih generasi apa yang paling akhir? Alpha ya? Atau apa ya? Saya lupa istilahnya. Itu kan malah mengakses layanan konsultasinya dari platform-platform digital yang menyediakan jasa konsultasi gratis. Ada banyak kan sekarang konsultasi psikologi gratis. Jadi dibandingkan mengakses layanan kesehatan formal yang sangat stigmanya kental banget, mereka lebih memilih yang online. Nah, masalahnya sistem kesehatan kita tuh juga masih meraba-raba nih bagaimana menstandarisasi layanan kesehatan online tadi. Aspek rekam medisnya seperti apa, etikanya seperti apa, itu kan belum kebahas gitu. Karena kita tuh kayak sekarang tuh mendadak dipaksa migrasi ke dunia maya. Dan itu ke depan yang akan jadi PR buat sistem kesehatan kita. Kurang lebih seperti itu. Kalau tadi ya, kalau Kementerian Kesehatan ya PKPR ya nggak banyak berubah karena sekali lagi anggarannya itu masih direfocusing ke respon langsung ke COVID-nya. Aspek-aspek implikasi lain atau dimensi lain dari kesehatan di luar COVID itu masih belum lah sekarang. Mungkin kalau kita sudah mulai settle dengan strategi merespon COVID, baru tuh bisa ngelihat kembali ke layanan-layanan di luar itu yang ternyata tuh butuh untuk dipegang juga. Kurang lebih gitu ya, Opi ya. Atau teman-teman lain yang mau share opininya atau pernah mendengar. Sependek pengetahuan saya belum banyak sih itu. Tapi ya kita tetap beradaptasi ya. Sekarang kan publikasi-publikasi best practice di negara lain itu sangat masif. Jadi kalau dulu publikasi jurnal itu butuh waktu 1 tahun, minimal 6 bulan baru bisa publish. Sekarang kalau topiknya itu terkait pandemi COVID itu cepat banget. 1-3 bulan itu udah bisa publish. Karena memang sakingnya kita nggak punya dasar pengetahuan terkait COVID, publikasi praktek-praktek terbaik di belahan dunia lain itu sekarang cepat banget. Salah satunya lewat kanal tadi jurnal itu, reviewnya lagi cepat banget sekarang. Begitu. Oke, ada lagi. Ayo, silahkan. Ada yang mau, oke. Mungkin kita coba ke Mentimeter lagi ya. Dari sekian banyak kendala yang tadi kita bahas ya, kemudian adik-adik juga menjadi pelaku aktif nih dari 2 tahun pandemi ini. Apa kira-kira kalau adik-adik misalnya nanti lulus, nih kan udah tahun terakhir nih ya, nanti lulus, kemudian harus berinteraksi dengan pasien di fasilitas kesehatan, kira-kira
pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman adik-adik 2 tahun terakhir, dan tadi item-item yang dibahas, implikasinya ke gini, bagaimana adik-adik harus bersikap dan merespon saat bertemu dengan pasien gitu ya. Atau bolehlah di luar itu. Kita ke Mentimeter. Sudah bisa melihat Mentimeternya? Apa lesson learn terkait kesehatan remaja ke depannya? Dari item-item yang kita diskusikan tadi dan pengalaman adik-adik sebagai pelaku sejarah langsung nih di 2 tahun pandemi COVID. Khusus ya yang berkaitan dengan remaja. Adik-adik masih remaja kan, di bawah 24 tahun lah, remaja dan dewasa muda. Kira-kira lesson learn-nya apa? Atau potensi masalah kesehatan apa juga boleh, yang bagaimana menyikapi potensi masalah kesehatan ke depannya. Yuk, apa kira-kira lesson learn-nya? Belum ada formula fix ya sekarang ya, adik-adik ya, karena semua orang masih meraba-raba. Yuk, saya belum lihat nih pendapatnya. Kira-kira bagaimana kita harus merespon atau mendukung adik-adik kita agar tetap sehat dan sejahtera? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Wah, ini Mentimeternya nggak laku nih. Mungkin saya minta pendapatnya aja ya. Oke. Bisa di-share lagi mungkin Mbak ininya? Kodenya ya? Uh-uh. Kodenya masih sama. Nih, 36407247. Ini sekarang Mentimeternya juga nggak kelihatan di layar Mbak. Oh ya? Uh-uh. Oke. Yep. Nah, sudah kelihatan ya, Mbak Mira ya? Udah sekarang. Oke, sekarang ayo di apa? Baru kayaknya tadi pada bingung. Silahkan. Ini pelajaran penting mungkin ya. Dari sini saya bisa ngambil agak 1-2 soal ujian. Jadi silakan teman-teman.
Oke, harus dibenahi, perlu intervensi khusus. Oke. Kira-kira intervensi khusus seperti apa nih? Nah, teman-teman kan sebetulnya masih remaja dan dewasa muda, maunya seperti apa sih harusnya gitu? Masuk dalam prioritas, oke. Sudah masuk dalam prioritas nasional pemerintah, cuman mungkin belum spesifik COVID ya. Kalau teman-teman tahu, Kemenristek Dikti itu sekarang sudah punya roadmap untuk pembangunan sumber daya manusia yang sekarang statusnya remaja. Jadi roadmap generasi emas 2045. Oke, apa lagi? Masuk dalam prioritas. Implikasinya apa sih? Kalau layanan kesehatan luar biasa ya implikasinya ya. Jadi pelajaran pertama itu adalah kesiapsiagaan untuk dapat merespon kebutuhan layanan kesehatan yang mendadak. Jadi kayak mitigation plan-nya itu sekarang sistem kesehatan di semua negara itu ternyata sekarang terbukti tidak cukup responsif dalam merespon situasi darurat. Gampang banget kolapsnya. Nah, itu salah satu bukti betapa masih rentannya sistem kesehatan kita. Bukan hanya di Indonesia ya, di semua negara. Buktinya pada kolaps pas COVID. Nah, itu yang harusnya tuh investing pada aspek yang jauh di luar aspek kuratif gitu ya. Jadi sistem Dokter Amira nih biasanya kalau ngobrol tentang ini tuh ini banget, enak banget gitu ininya. Part pembentuk karakter, oke. Ada lagi? Baru 3 nih. Kira-kira apa yang teman-teman butuhkan ketika teman-teman misalnya nih bekerja sama dengan platform penyedia telemedicine dan pasiennya itu remaja. Skill apa kira-kira yang harus dimiliki gitu oleh tenaga kesehatan untuk bisa mendeliver layanannya dengan baik dan tepat usia. Pasti beda kan, misalnya tiba-tiba ada anak remaja gitu yang konsul bahwa, dok, tadi malam misalnya saya baru ini nih sama pacar saya gitu, saya takut hamil gini-gini. Kira-kira harusnya tenaga kesehatan gimana nih merespon? Oke, perlu belajar komunikasi, belajar mendengarkan, oke. Ada lagi? Agak susah ya masih ya. Apa yang harus dilakukan lesson learn-nya? Oke, Mas. Komunikasi lebih santai, oke. Tenaga kesehatan mungkin harus dibekali dengan skill untuk ini ya, delivering telemedicine itu gimana sih? Bagaimana itu berbeda misalnya dengan layanan kesehatan tatap muka. Itu juga pasti hal yang luar biasa ya, jadi beban untuk tenaga kesehatan, apalagi kalau yang sudah senior-senior nih. Saya selama pandemi beberapa kali berobat ke rumah sakit gitu ya. Dokter kan sekarang harus ngentri langsung ya lewat laptop gitu. Itu sudah takes time banget tuh buat dokter gitu. Apalagi nanti kalau sistemnya online, pasti beradaptasi dengan teknologi itu jadi PR yang luar biasa. Bicara to the point, oke. Terkait mental health gimana menurut teman-teman? Keamanan privacy, oke. Kemudian
Nah, ini privacy ini hal yang penting nih. Nanti kalau misalnya, apalagi sekarang ini ya, Meta punyanya si Mark lagi bikin metaverse kan. Terus sudah ada tuh laporan kasus pelecehan seksual kemarin di metaverse, di kehidupan dunia maya. Kebayang nggak kalau kehidupan kita benar-benar pindah ke dunia maya? Gimana health seeking behavior tuh akan berubah drastis. Nggak kebayang sih nanti kalau semakin banyak orang yang hidup di metaverse-nya buatan Mark itu. Ada banyak PR yang harus digarap oleh sistem kesehatan kita. Dan misalnya ke depan ada adik-adik yang tertarik untuk bergerak di pengelolaan sistem kesehatan kita gitu ya, itu pasti akan jadi topik seksi banget itu ke depannya. Sudah tidak bisa dihindari, kita harus berdamai dengan perkembangan-perkembangan itu. Oke, sepertinya sudah ada yang masih mau memberikan respon lagi di sini, kalau tidak saya answer. Saya stop ya. Oke. Ada tanggapan lagi atau saya mau tanya kesannya dulu deh. Setelah melihat bagaimana COVID gitu ya berdampak pada remaja, kira-kira apa nih gagasan atau ide yang terlintas di benak adik-adik gitu ya, apalagi nanti kalau misalnya harus lulus dan berinteraksi dengan pasien. Clara, saya mau dengar suaranya Clara dong. Kalau saya sih mikirnya lebih ke arah edukasi ya tadi sih dok. Kita sebagai GP nantinya mungkin ya kalau misalnya ada pasien misalnya datang mungkin bukan cuma hanya menangani penyakitnya tapi juga bisa di lifestyle juga dan edukasi terkait mungkin isu-isu kesehatan yang sedang ada saat ini gitu. Jadi mungkin dari satu awalnya mungkin yang dapat edukasinya mungkin baru pasiennya doang ataupun sama keluarganya, tapi dari mereka kan nanti bisa kasih tahu ke kerabat-kerabatnya yang lain, jadi mungkin bisa meluas juga begitu dok. Oke, sip ya Clara ya. Jadi memanfaatkan momentum pengaruh teman sebaya yang intens ya di periode remaja. Oke, jadi mendorong remaja untuk menjadi apa tadi? Agent of change atau significant role buat sebayanya. Oke, makasih Clara. Dimas, coba Dimas. Ya, gimana Dimas? Ya, Dimas agak jauh ya suaranya ya, agak kecil. Ya mungkin dari segi pemberian berbagai kesehatan ya, terutama untuk di komunikasi soalnya untuk remaja kan komunikasi itu sangat perlu dibangun karena komunikasi antara kita dengan orang tua dan anak kecil terutama untuk remaja itu sangat benar-benar beda, sehingga kayak ya istilahnya kayak ketika kita komunikasi dengan si remaja kayak dibuat ada sebuah soalnya kan kita ketika ada menolak kayak ada remaja yang sedang problem di area kita, kita sebagai tenaga medis bukan hanya memberikan edukasi tapi juga harus tahu latar belakangnya bagaimana jika dalam proses penanganan itu bukan hanya memberikan intervensi tetapi juga harus dapat kayak menyelesaikan problem antara dengan Oke, ya. Tadi saya agak terbatas nih menangkap poinnya Dimas, tapi yang saya tangkap adalah yang pertama komunikasi, yang kedua adalah pay attention to faktor-faktor yang secara superficial di permukaan nggak kelihatan, tapi sebetulnya itu jadi punya dampak besar gitu ya untuk kesehatan dan kesejahteraan remaja. Oke, ya. Terima kasih Dimas. Satu lagi ya terakhir, Aji mau dengar suaranya dan pendapatnya dong Ji setelah tahu bagaimana COVID berdampak pada remaja. Ji, silahkan.
Halo Aji. Aji Muhammad. Halo Aji. Mana nih Aji ya? Zaim. Ya, Dok. Ya, pendapatnya Zaim gimana Zaim? Kira-kira setelah begini tuh ternyata situasinya gitu. Atau pengalaman ditambah juga dengan pengalaman Zaim selama 2 tahun terakhir, kira-kira ke depannya seperti apa nih dan bagaimana kemudian ini akan membentuk Zaim sebagai calon dokter gitu. Kalau menurut saya sendiri, ya saya setuju dengan 2 pendapat sebelumnya, tapi yang kayaknya perlu ditambahkan itu kayak program yang diadakan oleh pemerintah tuh harus yang lebih pasti seperti itu, Dok. Jadi bukan sebuah program yang hanya coba-coba terus di trial and error tuh kayaknya cukup sulit, walaupun maksudnya gimana ya, kita menghadapi kondisi ini kan juga tiba-tiba gitu kan. Jadi sistemnya kebanyakan trial and error dan itu kadang-kadang jadinya nggak efektif. Tapi kalau ada sebuah program yang pasti itu terus kita kembangkan dengan lebih baik, itu menurut saya lebih efektif gitu, Dok. Jadi kalau remaja udah labil, kalau programnya juga labil, jadinya nggak efektif. Tapi kalau programnya itu udah punya dasar yang kuat gitu, terus itu bisa dikembangkan untuk membangun remaja yang lebih baik. Mungkin begitu, Dok. Sip ya Zaim ya. Jadi dengarkan pendapat ahli bukan politisi ya, kurang lebih gitu ya. Jadi jangan politis program dan kebijakannya. Sekarang kan banyak yang politis dan akademik ya, bukan justru mendengarkan pendapat-pendapat ahli. Oke, sip ya. Thank you ya Zaim. Kurang lebih itu ya adik-adik ya. Semoga bisa menjadi sedikit pemantik. Adik-adik sebetulnya bisa banyak sekali baca resources terkait ini, bisa di UNICEF, bisa di UNFPA gitu ya. Atau kalau mau fokus ke economic inequality itu juga ada, bahkan yang ke gender itu juga ada. Jadi sebetulnya luas banget. Kalau kita mau tampilkan satu framework itu terlalu kompleks nanti. Tapi kurang lebih itulah dimensi-dimensi yang paling terdampak selama 2 tahun pandemi COVID ini di kehidupan remaja. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau tidak ada tanggapan lagi, informasi terakhir dari saya, Pusat Kesehatan Reproduksi itu sebetulnya punya satu riset terkait bagaimana COVID berdampak pada remaja. Jadi dia studinya longitudinal, pengumpulan data tahun pertama di 2019, tahun keduanya di 2021, nanti akan ada follow up tahun ketiga di 2022. Jadi kita akan observasi bagaimana hal-hal tertentu atau indikator-indikator tertentu berubah di kehidupan remaja selama COVID ini. Jadi pada saat awal COVID terjadi, di tengah, dan nanti di tahun ketiga COVID. Nah, misalnya adik-adik tertarik, nanti bisa ke Pusat Kespro terus diskusi-diskusi terkait ini. Itu ya datanya ada. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Mbak Amira, ada yang mau ditambahkan mungkin? Enggak kok, Mbak. Oke ya. Terima kasih banyak Mbak sudah memfasilitasi hari ini. Terima kasih banyak adik-adik. Semoga kita bisa sama-sama memetik manfaat dari sini dan bisa berkontribusi dan berkarya lebih jauh ya, memperkaya hasanah kita gitu, supaya kita bisa kasih yang terbaik lah untuk kesehatan dan sekitar kita. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.